Wanita ini sangat cuek, makan steak sapi, mengendarai mobil mewah, tinggal di villa mewah, baju, sepatu dan tas. Semuanya barang yang mahal. Jam tangan pacarnya juga sangat mahal. Setelah pulang kerja dia mengecat kuku, rendam air panas, setiap hari menjalani kehidupan yang diimpikan. Namun, kamu pasti tidak kepikiran, semua ini hanya untuk memuaskan kesombongannya. Dia dipanggil Xiao Chun. Tiap hari tinggal di kamar yang luasnya tidak lebih dari 40 meter persegi. Sambil makan mie instan, steak sapi adalah milik pacarnya. Mobil mewah milik orang lain. Villa juga palsu. Pakaian yang mahal. Semuanya adalah sewaan. Harus dikembalikan setelah dipakai. Di dalam acara, pria tampan menyampirinya. Xiao Chun pun mengeluarkan HP-nya. Lalu memfoto jam dan sepatu pria itu. Dan mempostnya di grup. Pura-pura menjadi pacarnya. Jelas-jelas tidak punya uang. Tapi demi pura-pura, dia tetap menahannya. Membuat kuku. Xiao Chun menjadikan dirinya seorang selebriti. Tiap hari mendapat pujian dari teman sosial media. Melihat pengikutnya semakin banyak, dia pun merasa puas. Baru saja selesai membuat kuku. Kontes pemilihan selebriti diluncurkan secara online. Perempuan lain bernama Xiao Baihe. Jelas-jelas pengikutnya lebih dikit daripada dirinya. Tapi voting dia lebih banyak. Sampai di rumah, dia langsung mengepost postingan baru. Mengenakan yukata berpura-pura sedang rendam air panas. Dengan cepat, Xiao Chun menerima pesan dari pengikutnya. Untuk mendukungmu aku membuat blog. Semoga dengan begini bisa membuat pengikutmu bertambah. Buka dan melihatnya. Banyak tulisan dari berbagai selebriti. Sangat luar biasa. Xiao Chun langsung mengikuti penggemarnya itu si Mei Meizi. Namun, dia sama sekali tidak kepikiran. Penggemar ini bisa memberinya mimpi buruk. Esoknya, Xiao Chun berangkat kerja seperti biasa. Saat itu, penggemar mengirim pesan baru. Perempuan ini tidak sanggup untuk membeli makan. Tapi rela untuk menghabiskan 370.000. Membeli tas model paling baru. Kamu pasti tidak bisa menebaknya. Kenapa dia bisa melakukannya? Di pagi hari, penggemarnya mengirim pesan baru, mengatakan si Xiao Baihe mendapatkan tas model paling baru, dan mempostingnya di sosial media. Xiao Chun tanpa berpikir, langsung pergi ke mall, dan mengambil tas yang lebih mahal. Memfotonya lalu memposting ke sosial medianya. Tapi Xiao Chun sama sekali tidak punya uang. Untuk mempertahankan keuangannya, dia menyicil selama 3 tahun. Baru bisa mendapatkan tas itu. Tapi hal baiknya adalah, memenangkan rasa iri dari teman sosial media. Perasaan semacam ini membuat Xiao Chun menjadi lebih puas. Namun, semua keirian ini, hanya memperlihatkan kesombongannya. Sejak hari ini, kehidupan Xiao Chun, dikelilingi oleh kepalsuan. Dia melihat pengikutnya Xiao Baihe. Dan melihat pengikut dirinya semakin banyak. Sudah mendekati 80.000. Tapi pengikutnya Xiao Baihe tiba-tiba melaju tinggi. Mengalahkan pengikutnya. Saat itu, penggemarnya mengirimkan pesan baru untuk menghiburnya. Xiao Chun pun menjadi lebih tenang. Mengatakan kata hatinya. Mengatakan dirinya tidak ingin kalah dari Xiao Baihe. Penggemarnya tidak mengatakan apa-apa. Hanya membalas dengan simbol senyum. Malam hari, Xiao Chun makan ramen. HP-nya menerima pesan. Ternyata dari penggemarnya. Xiao Chun langsung melihat ke sekitarnya. Tapi tidak ada yang aneh. Apa hanya kebetulan? Besok paginya, Xiao Chun mendapatkan pesan dari penggemarnya lagi. Bukannya tinggal di villa, Xiao Chun pun kaget. Dengan buru-buru berlari ke kantor. Alhasil, melihat lagi. Ada informasi bahwa Xiao Baihe didorong dari kereta dan meninggal di tempat. Mei Meizi sebenarnya siapa? Perempuan ini miskin hingga tiap hari makan steak sapi, mengganti baju di toko baju, tidak membayar uang dan langsung kabur. Karena dia memang tidak mempunyai uang. Semua ini hanya karena rasa ingin pamernya. Sehari sebelumnya, Xiao Chun masih mengeluh ke penggemarnya. Tentang Xiao Baihe lebih terkenal dibanding dirinya. Esoknya, Xiao Baihe meninggal kecelakaan. Xiao Chun tidak punya waktu untuk takut.
Fax di belakangnya mulai bergerak. Ternyata adalah foto Xiao Baihei yang didorong jatuh dari kereta. Dia teringat simbol senyum yang dikirim Mei Meizi. Merasa ngeri, dia dengan cepat memblokirnya. Tapi mau gimana pun, dia tidak bisa memblokirnya. Orang ini pasti mempunyai masalah. Kemudian, Xiao Chun teringat untuk keluar dari akunnya. Harusnya sudah tidak apa-apa, ternyata dia juga tidak bisa keluar dari akunnya. Dia emosi hingga ingin melempar HP-nya. Tapi tiba-tiba, dia lebih kaget lagi, karena melihat foto profil Mei Meizi. Teringat kalau sahabatnya ada sepatu yang sama persis. Dia yang marah, sambil menelepon sambil ke rumah sahabatnya. Dia merasa sudah pasti, sahabatnya lah si Mei Meizi. Sedetik setelah itu, Xiao Chun semakin kaget. Selanjutnya, Xiao Chun mengikuti kata-kata Mei Meizi. Dia ingin melihat Xiao Chun makan steak sapi. Meski tidak punya uang, dia tetap saja harus makan. Ingin melihatnya pakai baju baru. Dia tidak sanggup membelinya, hanya bisa mencurinya. Tidak mempunyai kalung dan cincin. Dia hanya bisa merampok orang di jalan. Terakhir, Xiao Chun demi sembunyi dari kejaran polisi. Dia berlari dengan sebisa mungkin. Dan ditabrak oleh mobil. Orang-orang di jalan mengeluarkan HP-nya lalu memfotonya dan menyebarkannya di sosial media. Dan dia masih merangkak di jalna, ingin mengambil cincin untuk foto dan mengepost. Di dalam mobil, Mei Meizi menghapus dirinya dari pengikut dan melewatinya. Ini adalah kisah paling menakjubkan di dunia edisi musim semi tahun 2018. Yang pertama, wanita yang biasa-biasa saja masuk ke dunia ingin pamer dan tidak bisa melepaskan dirinya. Lalu harus membayarnya dengan rasa sakit. Di saat tidak bisa mengendalikan rasa ingin pamer, maka harus dihancurkan.